ilmu dan mengajarkan kepada manusia. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dalam rangka tawassul bil haq, tawassul bis sabr akan bernilai pahala di sisi Allah dan akan menambah khazanah pengetahuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buah yang hidup dan kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, ya, dan karyawati Sivitas Akademika Man 1 Kota Bukit Tinggi yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini memang merupakan sebuah kebahagiaan dapat berkumpul bersama bapak dan ibu-ibu. Saya di depan bukan saya yang terbaik, bukan saya yang terpandai, tetapi sebagai kewajiban bagi orang-orang yang mengaku bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, penting senantiasa untuk tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Tidak mesti yang saya sampaikan saya mengamalkan yang terbaik dibandingkan bapak-bapak dan ibu, tetapi saling mengingatkan akan kebaikan sangat penting. Apalagi kita sebagai tenaga-tenaga pengajar yang dari mulut dan bibir kita kemudian anak-anak kita menerima transfer ilmu. Tidak itu saja, transfer sikap, transfer ketauladan. Tentu sekali waktu penting bagi kita untuk mendengar. Jangan hanya bicara. Hakikat Allah berikan kita 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi kenapa? Di kelas kita memang dituntut karena profesi kita dulu bicara. Tapi imbangkan bicara kita dengan banyak mendengar. Karena ketika kita terlalu banyak bicara, sedikit mendengar, tentu akan mematikan jiwa dan hati kita. Oleh karena itu, majelis ilmu yang sangat mulia ini merupakan ajang bagi kita untuk senantiasa menyeimbangkan antara bicara dan mendengar. Bapak dan Ibu, karena kalau melihat dari segi profesi kita sama-sama sebagai pendidik, saya mengajar di IAIN Bukit Tinggi sejak tahun 97 sampai sekarang. Cuma bedanya mabuk kita saja yang berbeda. Ibu-ibu siswa, saya mahasiswa. Toh siswa-siswa kita pun akan diterima sebagai mahasiswa dan sangat tergantung kepada pendidikan yang ada di level ini. Sekarang ini kita sedang menguji anak-anak kita mahasiswa baru itu bacaan Al-Qur'annya. Ada 3.000 lebih sekarang ini yang diuji, yang dibaca. Karena alasan pandemi sekarang ini, sistem pengujian mereka baca di rumah, ya, melalui video, dan itu yang dikirim. Itu yang dikirim ke kita. Setiap dosen mendapat 50, maksudnya setiap dosen yang kompeten mendapat 50 mahasiswa untuk didengar bacaannya. Apa hasilnya Bapak dan Ibu? Mayoritas mahasiswa-mahasiswa IAIN sekarang ini berasal dari sekolah-sekolah umum. Saya dapat 50, lebih daripada separuh. Bacaan Al-Qur'annya subhanallah. Susah kita memberikan lulus, peringkat lulus. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa di dalam hal ini. Tetapi tentu sistem pendidikan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah di IAIN ini, ada mahasiswa-mahasiswa kita yang ketika KKN terjunkan ke desa-desa, ke kampung-kampung, mendapat masukan kritikan dari masyarakat yang agak memalukan memang. Apa kritikannya? Banyak anak yang tidak pandai mengaji. Bayangkan kalau mereka lulus dengan predikat macam-macam, SHI, SPDI, sekarang kan tidak itu lagi ya, SH, ya. Tetapi institusi mereka tidak menggambarkan kapasitas mereka. Baca Al-Quran yang paling basic pun mereka tidak bisa. Maka daripada itu sekarang ini ada kebijakan di kampus, setiap akan memulai pelajaran, maka dosen harus menguji, membiasakan membaca Al-Quran, walaupun mungkin agak 1 halaman, tetapi diharapkan seluruh mahasiswa mendapat bahagian. Sehingga itu proses untuk mendidik mereka. Mana yang bacaan Al-Qurannya masih belum memadai,
maka mereka kemudian dimasukkan ke lokal khusus ekstrakurikuler baca Al-Quran. Oleh karena itu besar sekali harapan. Tentu siswa-siswa kita di MAN ini menjadi anak-anak yang untuk hal-hal basic ini tidak akan bermasalah. Bacaan Al-Quran yang bagus, ya, tajwidnya benar, membaca dengan tahsin, dan alangkah lebih baiknya minimal tamat dari MAN ini juz 30 mereka kuasai minimal. Maka daripada itu tentu tidak akan pernah proses ini lepas daripada posisi kita sebagai murabi, sebagai mudarris, sebagai muallim, sebagai guru di tengah-tengah mereka. Dan berkaitan dengan, insyaallah tidak berapa hari lagi kita akan memperingati peristiwa apa Bu? Maulid atau maulud? Terjadi perbedaan khilafiyah Pak sekarang. Maulid atau maulud? Ustaz ajak ketik kalau di kampung-kampung itu maulid kecilan. Yang benar maulid atau maulud? Maulud. Pertanyaan lanjutannya kalau kita di sekolah, apa beda maulid dengan maulud? Saya rasa guru bahasa Arab bisa menjelaskan. Beliau bisa menjelaskan. Saya berbesar hati kalau beliau akan tetap menyambung bahasa Arab sampai akhir. Rupanya di tengah jalan bahasa Indonesia juga. Ya. Dan saya bersyukur sebab kalau beliau berbahasa Arab sampai akhir, tentu saya harus sambung dengan bahasa Arab. Dan saya lihat tadi apakah jamaah ini paham dengan apa yang diucapkan oleh Ustaz. Ibu-ibu paham tak dengan yang diucapkan oleh Ustaz Anas tadi? Tidak paham rupanya Ustaz. Tetapi ini kan memotivasi kita untuk membiasakan berbahasa. Karena ini saya ini kan termasuk produk-produk model kebahasaan yang ya boleh dikatakan kalau tidak gagal total, gagal separuh lah. Kenapa saya katakan gagal total Pak? Dari SMP, SMA belajar bahasa Inggris, di kuliah bahasa Inggris lagi, sampai sekarang berbahasa Inggris aktif masih berat sekali. Walaupun kuliah sudah sampai ke Malaysia, bertemu dengan berbagai macam orang, percuma belajar grammar sedalam-dalamnya, tetapi kemudian ketika berbahasa aktif tidak bisa. Maka Ustaz Anas sudah mulai dengan cara bermuhadatsah, berbicara dalam bahasa Arab. Ibu-ibu bahasa Inggris pun suka. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sangat penting sebenarnya bagi kita pada posisi ini untuk mengingat kembali bagaimana posisi Rasulullah SAW sebagai murabi. Jadi tadi beda maulid dengan maulud apa? Mana yang benar pemakaiannya? Maulid masih ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulid. Maulid itu kalau kita lihat timbangannya dalam bahasa Arab itu kan isimnya isim zaman atau isim makan. Manakala maulud itu isim maf'ul. Kalau dia isim zaman atau isim makan, maulid Nabi berarti maknanya adalah peristiwa kondisi ketika lahirnya Nabi, tempat dan kondisi serta waktu dilahirkannya Nabi. Maulid Nabi. Kalau maulud maf'ul isim maf'ul ya, yang dilahirkan. Kan itu maksud daripada maf'ul, itu objek lah bagi kita kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dilahirkan, orang yang dilahirkan yaitu Nabi Muhammad. Sekarang kita memperingati maulid atau maulud? Hah? Yang benar kedua-duanya. Peristiwanya benar, orangnya benar. Karena senantiasa tidak bisa dilepaskan peristiwa dengan orang. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak sedang berbicara dalam konteks bagaimana peristiwa itu terjadi, karena sudah menjadi sebuah ilmu bagi kita semuanya. Bagaimana Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, bagaimana peristiwa ketika itu, situasi kondisional lokal Madinah, lokal Mekah dan lokal masyarakat ketika itu. Ketika padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi berabad-abad tak pernah padam, tepat ketika Rasulullah
dilahirkan padam tanpa sebab gerangan. Sebuah kemujizatan. Bagaimana proses ketika Rasulullah sebelum lahir Ka'bah diserang oleh tentara bergajah yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Tentu kita tidak berbicara tentang konteks itu dalam waktu yang sangat terbatas. Kita bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai panutan kita, tauladan kita, yang akhlaknya ketika Muawiyah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata Muawiyah? Wahai Ali, engkau kan sangat dekat dengan Rasulullah, dengan Muhammad. Ya, kata Ali, bisakah engkau kisahkan, ceritakan kepadaku tentang bagaimana akhlak daripada Muhammad? Bagaimana akhlak daripada Rasulullah? Bagaimana akhlak dari Rasulullah? Ali bin Abi Thalib kemudian kembali bertanya kepada Muawiyah, sebelum aku menjelaskan kepada engkau tentang bagaimana akhlak Rasulullah, bisakah engkau ceritakan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini, bagaimana nikmatnya hidup di dunia ini? Muawiyah mengatakan, tidak mungkin aku menceritakan indahnya dunia ini dalam waktu yang sangat pendek. Maka Ali kemudian menjawab pertanyaan Muawiyah yang pertama. Untuk dunia yang kenikmatannya sementara dan pendek saja engkau tak bisa, bagaimana mungkin aku menceritakan keagungan akhlak Rasulullah? Wa innahu khuluqul azim, padahal akhlaknya sangat agung dan besar. Yang kecil saja kamu tidak bisa menjelaskan. Aku disuruh menjelaskan yang besar. Bagaimana mungkin aku menjelaskannya? Begitulah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Di dalam potongan ayat yang kita baca tadi dalam surat Ali Imran, Allah mengungkapkan barangkali karakter-karakter Rasulullah yang bisa kita kaitkan dengan konsep kita sebagai diri. Allah ingatkan kita di dalam surat Al Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahu. Karena rahmat Allah lah, wahai Muhammad, hatimu itu menjadi lembut, lunak. Walaupun kita fardhon ghalidhal qalb, andaikan hatimu kasar, perilakumu kasar, maka apa yang terjadi di dalam ayat dikatakan pasti kamu akan berpaling dari Allah. Walaupun tafadhal walizal qalb lan fatu min hauli. Kalau kamu kasar kepada mereka, mereka akan berpaling dari sisimu. Maka apa kata Allah di dalam ayat selanjutnya? Fa'fu anhum, maafkan ketika mereka bersalah, wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa mereka, wasyawirhum fil amr, berdialog, berdiskusi, bermusyawarah dengan mereka tentang apa saja permasalahan. Fa iza azamta, ketika keputusan sudah diambil, ikhtiar sudah dilakukan, fatawakkal ala Allah, barulah bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang setelah mereka berikhtiar, berusaha, mereka bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Di dalam ayat yang sangat sederhana tetapi besar dengan makna ini, Allah mengingatkan tentang prinsip dasar dakwah, prinsip dasar pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah sebagai murabi, pendidik, mentor, mengontrol akhlak daripada para sahabat yang menjadi orang-orang yang pimpinannya. Karakter pertama Rasulullah lintalahu, lemah lembut. Lemah lembut lawannya tentu kasar. Dan kita sangat-sangat menyadari, kita sangat respect kepada orang yang lembut tutur katanya dibandingkan dengan yang kasar. Agaknya tidak akan berbeda. Kita berpengalaman semuanya menjadi murid, dan sekarang kebetulan menjadi guru. Betapa tersiksanya kita ketika menjadi murid berhadapan dengan guru-guru yang bahasanya kasar, tidak mencerminkan murni sedikit pun. Padahal kalau ingin
mencontoh perilaku Rasulullah yang keagungannya tidak hanya diakui oleh para pengikutnya, bahkan orang-orang yang tidak mengimaninya pun mengakui keagungan Rasulullah sebagai tauladan. Sedikit kita belokkan dalam kasus bagaimana orang-orang yang tidak beriman dengan Rasulullah pun mengakui beliau sebagai tauladan, orang yang patut dicontoh. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah biasa dengan salah satu tulisan sekitar tahun 90-an yang dikarang oleh Michael Hart, 100 tokoh yang paling berpengaruh, the 100 ranking the most influential people in the world, 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang kehidupan dunia. Michael beragama Nasrani. Logikanya, kalau kita ditanya siapa orang yang paling engkau kagumi dalam hidupmu, maka logika paling sederhana pasti kita akan menjawab Rasulullah SAW. Nah, logika itu dipakai untuk Michael ketika beliau mengurut orang yang paling berpengaruh dari nomor 1 sampai 100. Orang semuanya, kawan-kawannya, kolega-koleganya, mahasiswa-mahasiswanya sudah bisa menebak pasti yang pertama menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia adalah nabinya sekaligus Tuhannya. Siapa itu? Ya, mereka sebut Yesus Christ kan. Bagi kita Nabi Isa, walaupun dalam banyak konsep kita berbeda ya dengan Nasrani terkait dengan posisi kenabian Nabi Isa. Bagi mereka Tuhan, anak Tuhan. Bagi kita Nabi Isa adalah nabi yang kita muliakan. Tidak lebih daripada itu. Bagi mereka Isa sudah mati. Bagi kita Nabi Isa masih hidup dalam keyakinan. Itu perbedaan-perbedaan konsep. Nah, sudah bisa ditebak. Michael pasti akan meletakkan Nabi Isa. Tetapi ketika dipublish buku tersebut, heboh koleganya, heboh masyarakat ketika itu. Karena ternyata Nabi Isa diletakkan nomor 3 sesudah Isaac Newton. Isaac Newton nomor 2. Yang nomor 1 justru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak menyebutnya Nabi Muhammad. Berbagai macam kritik ya. Beliau dibully oleh masyarakat, kawan-kawannya. Bagaimana mungkin engkau ya penganut dan pengikut Isa, tetapi kamu menjadikan orang yang tidak kamu imani sebagai orang yang paling berpengaruh? Saya baca buku itu, apa alasannya? Setidaknya ada 2. Dia sebutkan di situ. Ada 2 alasan. Kenapa dia tidak bisa menafikan objektivitas dan realitas bahwa ini manusia yang paling berpengaruh, bahkan dibandingkan dengan Nabi dan Tuhannya. Yang pertama katanya, coba lihat, kalau bicara pengaruh tentu pengaruh kepada umat. Inilah manusia luar biasa, Nabi Muhammad ini yang tidak punya akun sosial sama sekali, tapi followernya banyak. Ya, ibu, bapak mungkin punya akun IG, Facebook, ya. Paling-paling pengikut kita 5.000 buat akun baru, kan begitu. Nabi Muhammad tidak punya akun Facebook, IG, tidak punya bermacam, tapi followernya lebih daripada berapa miliar sekarang, Bu? Lebih 3 miliar. Hebat. Kalau YouTuber entah berapa dapat oleh Nabi Muhammad ahli warisnya. Kenapa saya tidak bisa menafikan objektivitas saya sebagai akademisi peneliti, meletakkan beliau ini sebagai tokoh nomor 1? Karena kenyataannya begitu. Dusta saya kalau tidak meletakkan beliau sebagai tokoh nomor 1, walaupun saya tidak mengimani kenabiannya. Alasannya yang pertama, coba lihat pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat ketika berhadapan dengan masalah. Sebagai pemimpin, bandingkan Muhammad dengan Isa. Ketika hadir di tengah-tengah masyarakatnya, wah, ini karakternya, dan bisa kita ambil sebagai bagian teladan bagi kita. Disebutkan di situ, kalau Isa ketika berhadapan dengan masalah, ya, dimusuhi oleh Bani Israel, pengikutnya cuma tanggung jawab kepada masyarakat antara Muhammad dengan Isa. Bagaimana cara melihat kepedulian kepada umat? Lihat ketika dia bermasalah secara pribadi.
akan nampak siapa yang sangat memikirkan umatnya dan siapa yang memikirkan diri sendiri. Lihat Isa ketika dalam keadaan sakaratul maut disalib di bukit Golgota. Walaupun itu keyakinan mereka, karena dalam keyakinan kita beberapa versi mengatakan Nabi Isa, keyakinan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di satu tempat sekarang. Lalu siapa yang terbunuh ini? Ada beberapa versi dalam keyakinan umat Islam. Ada yang mengatakan versi yang pertama adalah murid Nabi Isa yang wajahnya diserupakan. Versi yang kedua mengatakan orang yang mengejar Nabi Isa sendiri. Ya. Sebenarnya tidak Nabi Isa, tapi karena yang mengejar tidak tahu wajah Nabi Isa, yang dianggap Nabi Isa. Tetapi dalam keyakinan dan akidah Nasrani, yang disalib itu adalah Nabi Isa. Nah, kita ikut keyakinan mereka. Apa yang diucapkan ketika berada di tiang salib, ya, sakarat datang, di dalam bahasa Ibrani disebutkan ini lima sabatkan, ilahi, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu ucapan terakhir. Itu benar dalam ucapan. Tapi bandingkan dengan Muhammad, apa yang beliau ucapkan ketika sakarat? Ada beberapa versi yang paling populer bagi kita, 3 ungkapan Rasulullah, ya. Umatku. Dalam hadis Bukhari disebutkan ucapan terakhir Rasulullah ada begitu, as-sholat. Ya, kita ambil versi yang ini ya, ummati. Jadi bayangkan Muhammad bahkan ketika kesakitan sakaratul maut, ya, menerpa dirinya, dia masih memikirkan umatnya. Jadi bagaimana aku tidak akan meletakkan manusia ini sebagai tokoh yang paling berpengaruh, hadir ketika umat menghadapi masalah, dan kemudian bahkan di sisa-sisa kehidupannya pun dia masih memikirkan umatnya. Patut dia menjadikan tokoh teladan, terutama yang hadir di tengah-tengah siswa ketika siswa kita menghadapi permasalahan, bukan lari dari masalah, tetapi hadapi bersama. Kalau bakso Minang, seberat apapun masalah itu, tata lupik sama makan tanah, tati langkah, itulah karakter daripada murabi dan guru sejati. Dan karena itu Michael Hart menjadikan beliau sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia dan tidak bisa membantah. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nah, di antara kelebihan dalam ayat tadi tentu kelemah lembutan ketika berhadapan dengan masyarakat. Kita masih ingat peristiwa ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, dekat Madinah sekarang lah. Bagaimana masyarakat Taif kemudian menolak dakwah itu, kemudian membuli Rasulullah dengan kata-kata, bahkan tidak cukup, ya, main fisik, lempar dengan batu, lari Rasulullah, sehingga berdarah kepala Rasulullah mengalir di basahnya baju. Di tengah kelelahan berlari, ya, di satu kebun kurma milik salah seorang sahabat Rasulullah, kemudian di situ berhenti. Di situlah malaikat Jibril datang. Apa kata Jibril? Muhammad, tunjuk saja salah satu bukit di Madinah ini. Hantamkan kepada masyarakat yang menolak dakwah. Tetapi karena hati yang penuh dengan kelembutan, apa jawab Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Mungkin generasi ini tidak mau menerima dakwahku. Mudah-mudahan anak-anaknya atau cucu-cucunya akan menjadi orang-orang yang berkata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Kepala bengkak, bibir berdarah, luka-luka karena dilempar batu. Ketika ada yang menolong, mau membalaskan dendam, Rasulullah akan jalan. Kalau awak kira-kira apa yang terjadi, Bu? Pak, kajar-kajarnya orang adonan menolong. Namun dibalik, karena yang bos sekali balik ibu kali. Tetapi Rasulullah mengatakan jangan. Dan apa yang terjadi kemudian kita lihat bagaimana Madinah, Taif sekarang ini 100%
pemeluk agama Islam. Semuanya ikut dakwah Rasulullah. Apa jadinya ketika apa yang ditawarkan Jibril kemudian diiyakan oleh Rasulullah SAW? Tentu dakwah tidak akan terjadi. Tetapi justru karena kelemah lembutan, kekasaran ketika dilawan dengan kelemah lembutan, luluh juga. Nah, kenapa ini tidak kita jadikan sebagai salah satu prinsip di dalam memberikan pendidikan, transfer knowledge, ya, transfer keteladanan kepada anak-anak kita, berlemah lembut kepada mereka, Bapak dan Ibu, apalagi masa-masa pandemi ini, ya. Kalau kita di kampus sudah mulai sekarang ini separuh belajar, separuh online. Sekarang di sini sama ya. Ya. Ketika masa 100% online dulu, memang dilematis lah kita sebagai pendidik. Saya sebagai dosen dilematis. Dilematisnya apa? Kehadiran anak-anak. Saya pernah di awal-awal pandemi marah kepada anak-anak yang tidak pernah mau ikut kuliah online. Tidak mau ikut. Absennya sudah terakhir, ya, dan tidak pernah hadir. Marah. Kalau di kampus kan 4 kali kalau sudah yang tidak perlu itu. Kalau yang sudah kelima kali, mereka tidak berhak lagi untuk ikut ujian akhir semester. Kalau gitu gimana? Gagal. Saya marah. Kemudian mulanya di atas kemarahan itu saya katakan seluruh anak-anak yang kurang kehadirannya atau hadir tapi tidak ikut kuliah online gagal. Itu prinsip saya. Tetapi ketika akan memberi nilai, ya, ada hidayah, ada ilham. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Ada anak itu ketika kuliah online, mereka 14 kali pertemuan tatap muka, termasuk meet dengan ujian akhir, mereka cuma datang 3 kali, gagal. Tetapi saya tanya, saya telepon, karena semua telepon mahasiswa kan sebelum memberikan nilai mereka, ya, ketika deadline terakhir itu saya telepon anak itu, kamu 14 kali tatap muka, bahkan dengan ujian meet pun kami tidak ikut. Kenapa? Apa katanya? Bapak, coba Bapak lihat, ketika kita kuliah offline dulu semester yang lalu, adakah saya tidak pernah datang? Saya lihat kembali track recordnya, rajin, diskusi tak pernah tidak aktif. Oh iya, kata saya. Lalu Pak, saya tinggal juga Pak, jauh daripada sini. Kalau saya kuliah, saya harus mencari tempat yang ada sinyal, dan itu jaraknya 2 jam dari rumah, dan saya tidak bisa pergi ke sana. Saya harus ditemani oleh ayah. Kalau ayah menemani saya, kami tidak makan, Pak. Wah, menangis saya ketika itu. Saya bersyukur keputusan saya kemudian tidak akan menzalimi anak. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Sejak saat itu saya tidak mau menzalimi anak-anak didik saya, mahasiswa saya. Pokoknya kalian hadir, mau datang atau tidak, tetapi saya yakin kalian mesti jujur. Insya Allah nilai kalian bagus. Akhirnya sejak saat itu biarlah saya memberi nilai baik kepada anak-anak yang tidak baik daripada memberi nilai jelek kepada anak-anak yang baik. Seluruhnya lulus dengan nilai terbaik. Sejak saat itu, sejak masa pandemi, seluruh anak-anak nilainya minimal nilai anak-anak itu B+. Walaupun hadirnya cuma 1 kali. Karena prinsipnya bagi saya, belajar daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Sesungguhnya kalau bukan kita dalam belajar menurut nilai sangat luar biasa pengaruh kepada kejiwaan mereka. Justru ketika kita beri nilai mereka di atas estimasi mereka, mereka respect, mereka patuh, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sarankan, mereka ikuti. Ketimbang kemudian kita idealis. Bapak dan Ibu, adakah waktu-waktu idealis ya kita pertahankan? Tentu ada. Tetapi pada waktu-waktu tertentu sifat lemah lembut, ya, bertenggang rasa dengan anak didik kita, dengan mahasiswa kita, luar biasa pengaruhnya kepada pendidikan mereka. Akibatnya apa? Walaupun sudah 5 tahun, 10 tahun kita tidak bertemu dengan mereka, tetap saja ketika mereka sudah jadi pejabat pun masih cium tangan kita. Subhanallah.
Walaupun kita tidak ingin diperlakukan seperti itu ya, tetapi kadang-kadang mungkin bapak dan ibu merasakan betapa bahagianya seorang pejabat mencium tangan kita, walaupun kita tidak harapkan, dan itu di hadapan masyarakat. Dan karena lupa atas kebaikan. Tetapi kalau kasar sampai mati tidak pernah lupa. Kenapa? Ya, pengalaman kita sebagai anak didik yang berhadapan juga dengan guru-guru yang berkarakter seperti itu. Sampai sekarang, walaupun kita sudah sekolah, ya sudah 20-30 tahun yang lalu, masih terbayang kekasaran dari kita. Membekas di jiwa, susah kita. Bagaimana dia berkata kasar ke kita, bagaimana dia memperlakukan kita dalam pandangan kita tidak manusiawi, membekas di jiwa. Bapak, maka dalam prinsip pidana dan begitu, ya prinsip dalam memutuskan perkara, karena saya orang syariah, lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih baik dalam menilai itu memberikan nilai yang terbaik kepada orang yang sebenarnya baik daripada memberikan nilai baik kepada yang terbaik atau nilai jelek kepada yang lain. Tidak apa-apa, kita tidak boros memberikan nilai kepada anak-anak kita. Ketimbang kemudian kita terlalu pelit dalam hidup. Oleh karena itu prinsip pertama tidak bisa kita nafikan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan kita di dalam menghadapi mereka, menghadapi para mereka, menghadapi perintah mereka merupakan sebuah ujian, dan sekaligus merupakan salah satu bentuk bahwa kita adalah pengagum Rasulullah dengan cara mengikuti bagian beliau. Kemudian yang kedua di dalam ayat ini prinsipnya fa'fu anhum, memaafkan. Anak-anak kita mana yang tidak bersalah, apalagi masa pandemi ini. WA kita luar biasa pakai dong-dong. Mungkin bapak dan ibu sama lah dengan saya ya. Sama, saya punya kasus seorang mahasiswa. Oh luar biasa teririsnya hati. Saya kebetulan sebagai pendidik akademis. Salah satu tugas pendidik akademis ini kan menyetujui proposal apa? Ajuan judul. Jadi ada seorang anak pada masa pandemi itu kita ribet ya. Setiap waktu WA sekali datang sampai 20, 100, susah membacanya. Tidak ada waktu. Jadi ada seorang mahasiswa saya, dia ajukan judul. Kemudian judulnya ini luput bagi saya membaca. Dia, ya namanya anak didik ini kan macam-macam karakternya. Karakternya kotor. Sekarang baru dikirim. Sore sudah ditanya, sudah bapak baca apa? Betul kata saya. Masih banyak ya kakak-kakak senior saudara sekarang sedang penyelesaian. Ya, nantilah sabar. Karena durasinya paling lama seminggu. Beri kesempatan karena anak didik kita, bimbingan kita banyak. Sampai 40 skripsi, 30 bimbingan PA ada situ. Jadi tidak sempat membaca semua. Durasi. Akhirnya hari ke-6 saya lihat, saya buka WA. Oh ternyata tidak memenuhi syarat. Judul saudara yang saudara ajukan baru 1. Dalam ketentuan akademis minimal 3. Apa jawabnya? Ya, suara. Pak, kalau itu saya dapat kecilnya, mana nama-nama? Astagfirullah. Mana nama-nama atau kecil itu? Masya Allah, Masya Allah, udah ya. Saya jangan, karena inilah waktu saya. Tapi kita masih, kalau emosi jangan ditanya bu. Kalau emosi bu. Ya. Tapi berhadapan dengan anak-anaknya harus tahan. Kita kan selalu mengatakan, ya, di antara penghuni surga itu, apa namanya, wal kadhimina, mampu menahan emosi, tahan emosi. Masih baik-baik juga. Inilah waktu saya untuk membaca. Saya mohon maaf dengan keterbatasan 40 mahasiswa, ya, dan hari ini saya sempat membaca. Iya Pak, tapi ini kan jawab lagi. Ini kan merugikan saya sebagai mahasiswa. Oh Masya Allah, ini tak keterlaluan ini saja. Ya, saudara temui prodi, katakan cari pembimbing akademik yang lain. Karena mungkin saya tidak bisa melayani sebagaimana ekspektasi saudara, tapi saya tidak pernah berlaku kasar. Akhirnya apa yang terjadi?
Yohanes sudah tidak datang ke rumah minta maaf. Sakit aja sakit kok, saya kan manusia. Walaupun diamanahkan jadi ketua manusia biasa. Rasa-rasanya kalau diikutin perasaan, melihat mukanya, saya tumbuk lah. Tapi melihat dia menunduk, jatuh pula hati. Wah, saya anak yang baru belajar. Saya salah, Pak. Ya, Anda tanya ulang lagi ya. Ya Pak, sampai sekarang sangat hormat. Karena kita lawan cara mereka yang kasar dengan kelembutan. Menahan diri itu, menahan diri. Dan Ustaz, bagaimana caranya untuk menahan diri ini? Perlu pembelajaran yang sangat panjang. Tidak, karena dia tidak teori. Kalau caranya bisa, tetapi implementasinya, nah ini yang perlu pembelajaran. Bagaimana kasus seorang wanita yang kemudian ketika kematian suami, dia kemudian menepuk-nepuk dada, namanya dia Ustaz? Meratap. Marato, gitu ya. Kemudian kata Rasul katakan sabar, kata Rasulullah. Tanpa melihat siapa yang ngomong, wanita itu ngicik senang bandai ngicik. Padahal itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah pulang. Baru dikatakan ke wanita itu, tahu nggak yang ngomong dari siapa? Siapa kata wanita itu? Rasulullah. Lalu dia datang ke Rasulullah minta maaf. Apa kata Rasulullah jawabnya? Sabar itu bukan sekarang, sabar itu tadi ketika terjadi peristiwa, dan itu butuh pembelajaran panjang. Ya. Memaafkan mereka merupakan perbuatan yang sangat mulia walaupun sangat berat. Karena sangat berat itulah kemudian di dalam Al-Quran dikatakan inilah ciri-ciri orang bertakwa, penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa penghuni surga seluas langit dan bumi itu di dalam ayat alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Infak, sedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kita pegawai negeri, kapan lapangnya kita? Ketika bulan baru, kan begitu ya Bu. Kapan sempitnya kita? Ketika ujung bulan. Tetapi pegawai negeri yang bertakwa itu mau lapang mau sempit tetap berinfak. Lapang dengan lapangnya, sempit dengan sempitnya. Maksudnya gimana? Awal baru 50.000, 100.000. Ujung bulan berapa Bu? 2.000. Prinsipnya memang ya istimror konsepnya. Istimror intinya, continue di dalam beribadah, ya. Continue sesuai dengan keadaan. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah tak jawab sholat, Rasulullah tak jawab puasa, Rasulullah tak jawab zakat, apalagi haji. Tetapi apa jawab Rasulullah? Ahabbu amal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ad-du'a muhawatin qol. Amal yang continue wa in qol, walaupun sedikit, itulah yang lebih dicintai. Sholat duha 2 rakaat cukup, tetapi istimror daripada sholat duha 12 rakaat liburnya 1 bulan. Lebih baik yang sedikit tetapi istimror daripada sekali beramal banyak liburnya panjang. Waktu kita sudah habis. Kenapa ibu akan mengajar? Jadi prinsipnya adalah kembali kepada ayat ini sangat penting sebenarnya kita mulai daripada diri kita. Al-ilmu qabla al-amal wal adab qabla al-ilmu. Sebelum beramal ilmu dulu, tetapi ilmu hampir tidak ada gunanya ketika adab tidak ada. Ini kita bicara adab. Iblis laknatullah dibuang daripada surga bukan karena tidak berilmu. Ilmu iblis luar biasa. Tetapi kenapa iblis dibuang? Adab tidak ada. Adab tidak ada. Tentu penting bagi kita memulai daripada kita tidak binasik terkait dengan tak mungkin anak kita akan menjadi baik ketika konsep kebaikan tidak ada dalam diri kita. Bagaimana seekor kepiting yang berjalan bengkok
akan mengajar anak berjalan lurus. Mudah-mudahan kita mulai daripada diri kita di momen Maulid Nabi Muhammad ini menjadikan pribadi beliau sebagai panutan yang kita jadikan sebagai implementasi di kelas-kelas kita berhadapan dengan. Demikian Bapak dan Ibu, dan terakhir Rasulullah tidak pernah mengakhiri majelis, tidak pernah, kecuali Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang apa pertanyaan Rasulullah? Saya ikuti apa yang dikatakan saya. Bertanya mungkin ada yang ragu. Jadi saya ikuti saja itu Rasulullah. Bapak-bapak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Berarti sunnah Rasulullah sudah selesai. Pertanyaan tidak ada karena waktu nampaknya sudah lewat daripada jam 8. Segala kebenaran datang dari Allah. Saya yang pertama harus melaksanakan. Dan kemudian kita, kalau ada yang keliru tidak pada tempatnya, maka sesungguhnya itu atas kefakiran dan kejahilan saya harus saya perbaiki sebagai konsep pembelajaran seumur hidup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.